Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Handasabila dari kelas 11 MIPA 2. Dan hari ini saya akan mengulas atau membacakan sebuah teks resensi dari buku yang berjudul Si Anak Pintar. Buku yang berjudul Si Anak Pintar ini ditulis oleh salah satu penulis paling terkenal di Indonesia, yaitu Terelie. Buku ini pertama kali terbit pada bulan Desember tahun 2018. Kemudian buku yang saya pegang ini merupakan cetakan keempat yang terbit pada September 2022. Penerbit buku ini adalah PT Sabak Grip Nusantara, Depok, Jawa Barat. Ketebalan dari buku ini adalah sekitar 364 halaman. Pada awalnya, buku ini diberi judul Pukat dari serial Anak-Anak Mama. Namun pada tahun 2018, Terelie merilis ulang buku ini dengan mengganti nama serial menjadi Anak Nusantara dan memberi judul pada buku ini adalah Si Anak Pintar. Terelie sudah menerima penghargaan dari Islamic Book Awards atas 2 bukunya dengan kategori buku Islami terbaik fiksi dewasa. Namun untuk serial Anak Nusantara belum mendapatkan penghargaan resmi dari manapun. Tema dari buku atau novel ini adalah kisah inspiratif yang juga terdapat persahabatan, kekeluargaan, dan komedi. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari pasangan Syahdan dan Nurmas. Pukat merupakan anak paling pintar di keluarganya, dan bukan hanya dijuluki si anak pintar, tapi juga si anak yang jenius. Dalam setiap pelajaran, Pukat dapat menjawab pertanyaan gurunya dengan tepat. Pukat juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan ia juga sangat digemari oleh warga di kampungnya. Walau begitu, Pukat juga memiliki sikap kenakalan seperti anak-anak pada umumnya. Kisah ini diawali dengan Pukat yang memasuki terowongan kereta misteri yang sering dibicarakan teman-temannya bersama dengan ayah dan kakaknya. Namun yang terjadi setelahnya adalah ia bertemu dengan perampok atau pembajak kereta yang bersenjata, yang kemudian dapat Pukat kalahkan atau tangkap dengan kecerdasannya. Dilihat dari awal cerita, Pukat memang anak yang jenius. Ia membantu polisi untuk menangkap perampok tersebut. Dalam kisah ini disebut juga Pukat memiliki banyak teman. Meski ia pernah berkelahi dengan sobat karibnya, namun kemudian mereka berbaikan begitu saja dan berperilaku seperti tak ada yang terjadi. Setelah banyak rintangan yang dihadapi, cerita ini diakhiri dengan Pukat yang berhasil meraih mimpinya untuk berkuliah di luar negeri, di Amsterdam tepatnya. Ia pun bertemu dengan sobat karibnya setelah sekian lama berpisah karena suatu bencana. Tertulis di bagian belakang buku, dari puluhan buku Terelie, serial ini adalah mahkotanya. Saya pribadi sangat menyukai buku ini karena memiliki banyak sekali nilai moral yang dapat diambil, serta ketikan pengarang yang sangat rapi, dan juga buku ini memiliki bahasa yang sangat indah hingga dapat menyentuh hati. Sang penulis yaitu Terelie mengatakan bahwa buku ini adalah kisah yang inspiratif. Namun menurut saya sampul buku kurang menggambarkan isi dari bukunya, sehingga dapat membuat beberapa calon pembaca terkecoh dan mengira bahwa buku ini merupakan kisah yang sedih dan bukan kisah yang inspiratif. Buku ini memiliki banyak sekali nilai yang bisa diambil. Buku ini mengajarkan kita untuk selalu menyayangi dan menghormati orang tua, menghargai waktu, tidak memecahkan keburukan orang lain, mempererat tali persahabatan, dan buku ini juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan pantang menyerah. Menurut saya, buku ini memang sangat bagus dan dapat direkomendasikan untuk orang-orang yang memang belum pernah membaca sebuah novel dan baru akan memulainya. Buku ini juga sangat pas untuk dibaca santai pada saat kita bersantai-santai atau pada hari libur sebagai penyemangat diri. Buku ini juga tidak mengandung kata kasar, jadi dapat dibaca oleh semua kalangan umur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.